Kemudian ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum. Yang ketiga, basiratun fi kaifiyatid dakwah. Dia juga tahu bagaimana cara berdakwah. Ya. Dia harus tahu bagaimana cara berdakwah sehingga apa yang dia sampaikan itu sampai kepada orang yang dia dakwahi, dia ajak. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini bukan berarti seorang juru dakwah itu harus punya ilmu yang sangat dalam baru dia berdakwah. Bagaimana mungkin kita bisa berdakwah, mulai berdakwah, dan kapan kita mau mulai berdakwah kalau kita harus selevel Syekh Albani? Kapan bisa berdakwah ikhwatiddin? Syekh Albani 18 jam dia di maktabah, di perpustakaan. Kita 18 jam di mana? Mengaji pun ala kadarnya. Kalau kira-kira nggak bisa ngantuk, baca supaya datang ngantuk. Begitu, sisa-sisa waktu. Kalaulah seandainya, kalaulah memang syaratnya harus seorang yang alim, sangat alim, Rabbani, barulah dia harus berdakwah, dibolehkan berdakwah, nggak akan ada orang berdakwah kecuali di dunia ini hanya 1-2 orang saja. Oleh karena itu, yang dikatakan alim dalam berdakwah, dia alim tentang masalah yang dia dakwahkan, itu dia. Kalau antum mengetahui bahwasanya satu ibadah itu sunnah hukumnya, antum punya dalil misalnya, maka dakwahkan itu. Karena apa? Antum punya dalil, antum faham tentang masalah itu. Jadi bukan masalah secara keseluruhan. Nah, demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu syurut ingkarul munkar, syarat-syarat mengingkari sebuah kemungkaran. Yang pertama yaitu at-tahqiqu min kaunihi munkaron. Hendaklah dia tahu betul bahwasanya ini memang benar-benar kemungkaran. Saya masih teringat kasus ini, yaitu ada seorang ikhwan, dia usahanya jual sangkar burung. Di sini apa namanya? Sangkar burung. Sarang burung apa sangkar burung? Sangkar burung. Jadi karena kurangnya ilmu, teman yang lain, ini kasusnya sudah lama, mengatakan, antum kok jual sangkar burung? Burung itu kan diciptakan Allah bebas, pergi ke sana kemari, terbang ke sesuka hatinya. Sementara antum buat sangkar. Ini berarti antum memenjarakan burung yang bebas. Antum telah mengurung makhluk Allah yang bebas. Sementara ini burung kan perlu kawin juga. Kalau antum sendiri taruh ke sarangnya, kawin dengan siapa nanti dia? Demikian. Yang tukang jualan ini begitu juga. Iya, betul juga ya. Masa burung dikurung-kurung? Kita saja nggak mau dikurung, burung nggak dikurung-kurung. Akhirnya berapa puluh sangkar burungnya dirusak habis. Karena apa? Karena dianggap sebuah kemungkaran. Kalaupun dijual ke orang lain, berarti kan dia menjual sebuah kemungkaran kepada orang lain. Maka tidak ada solusinya selain dibakar, digonyok, ya. Pokoknya dirusak habis. Belakangan ketahuan. Ada yang bertanya tentang bolehkah pelihara burung? Ternyata ada hadisnya, sahabat yang punya burung. Burung betulan ya, sahabat yang burung betulan. Antum jangan macam-macam mikirnya. Ya. Sahabat yang dia pelihara burung. Sehingga ketika dia burungnya meninggal dan dia sedih, apa kata Rasulullah? Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Nughair itu adalah nama burungnya. Itu dia ikhwatiddin. Oleh karena dari sini para ulama membolehkan, silahkan membuat burung dalam sangkarnya selama diberikan makannya, minumnya, dengan berdalilkan dengan dalil yang umum, yaitu huwallazi ja'alakum man fil ardi jami'a, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sesungguhnya dia yang menciptakan yang seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian seluruhnya. Ternyata dibolehkan. Coba berapa ruginya sebuah
perbuatan yang dianggap mungkar ternyata tidak mungkar. Demikian ikhwatiddin. Ya. Ketika dahulu sempat ada santer, tidak boleh pakai pakaian, pakai celana pants atau pantalon. Itu kan pada dirobek semua. Ya. Padahal masih dibolehkan selama memenuhi syarat. Saya masih teringat lagi ikhwan-ikhwan Arab yang ada di Pakistan. Waktu itu mereka yang masih berpikir pemikiran takfiri, paspornya dirobek. Kenapa? Tohut, paspor tohut begitu. Begitu terusir dia dari Pakistan, bingung mau cari paspor mana. Salah dalam memahami. Dia mengira itu sebuah kemungkaran padahal tidak mungkar. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Makanya ketika kita melarang sebuah kemungkaran, syarat pertama kita harus tahqiq dulu ini, teliti dulu. Ini memang benar-benar mungkar atau tidak. Kalau kita masih ragu, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Karena masalahnya kita akan merusak masyarakat. Ya. Bahkan nanti kita akan tertuduh dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tuduhan itu adalah akibat perbuatan kita itu sendiri. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Satu kisah. Ini kisahnya supaya antum memahami masalah. Ini dalam keseharian. Saya ada sekitar 3 bulan yang lalu mau ke Aceh, beli tiket. Saya tidak naik di poolnya, di tempat pemberangkatan, naik di tengah jalan, tapi sudah beli tiket. Ketika bus itu lewat, saya stop, tidak mau, sambil menunjukkan tiket. Artinya saya sudah punya tiket, kenapa harus tinggal? Tapi ternyata bus itu tidak mau berhenti. Ada teman, tolong kejar itu bus. Dikejar, dapat busnya. Bus ini ke Aceh, kawan saya ini bisa bahasa Aceh. Turunlah si kenek. Marah-marah teman saya ini, bahasa Aceh. Saya pakai bahasa Aceh, saya nggak ngerti. Tengok Pak, coba tengok tiket Bapak dengan BK-nya sama apa enggak? Tengok rupanya lain. Apa nggak malu ikhwatiddin? Kita sudah marah-marah, kok ditinggal? Saya sudah punya tiket, ditinggal. Bagaimana kamu? Bus Bapak di belakang. Karena apa? Kan salah artinya. Kita marah tanpa dalil. Makanya coba tengok-tengok dulu, kan nggak capek-capek ngejar-ngejar lagi. Ikhwatiddin, itu kasus namanya. Makanya dalam masalah mengingkari sebuah kemungkaran, apalagi sempat marah-marah, ternyata salah, itu malunya minta ampun ikhwatiddin. Ya, syukur yang kita marah-marah itu nggak tahu kita salah. Seandainya dia tahu salah, pernah nggak antum seorang suami marah dengan istri ternyata suami yang salah? Demikian ikhwatiddin azallahu iyyakum. Itu kasus-kasus di mana kasus dalam dakwah juga seperti itu ikhwatiddin. Ketika kita melarang sebuah kemungkaran, kita harus tahu bahwasanya itu adalah memang benar-benar sebuah kemungkaran. Kemudian yang kedua, ayyakunal mungkar maujudan fil hal. Kemungkaran itu memang ada di depan mata. Misalnya kita melihat ada seorang yang sedang berjudi. Boleh kita melakukan ingkarul mungkar. Kenapa? Karena kita lihat langsung dia berjudi. Atau sedang menenggak minuman keras misalnya. Iya, boleh kita mengingkari. Kenapa? Karena kita lihat dia sedang melakukan sebuah kemungkaran. Demikian juga ketika kita melihat anak kita nggak sholat, sudah masuk waktu belum juga sholat, kita boleh melakukan pengingkaran mungkar. Mengapa? Karena kita lihat langsung dia sedang melakukan sebuah kemungkaran. Itu dia. Jadi yang pertama tadi kita harus tahu yang mungkar itu memang benar-benar mungkar. Yang kedua, mungkar itu jelas ada di depan mata kepala kita. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yang selanjutnya yaitu
ayyakuna zahiran min ghairi tajassus malam yakun mujahiron. Hendaklah mengingkari kemungkaran itu bukan dengan memata-matai. Misalnya kita lihat ada orang kaya, kita heran, ini mengapa bisa kaya? Jangan-jangan dia korupsi, maka kita melakukan spy seperti detektif itu. Oh, jangan-jangan itu tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Ketika kita mencurigai seseorang misalnya, kok aneh begitu? Jangan-jangan begini, jangan-jangan. Kemudian kita cari-cari, jangan-jangan dia melakukan sebuah kemungkaran, ini tidak dibenarkan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, wala tajassasu, janganlah kalian saling memata-matai. Yang namanya manusia, ikhwafiddin, kalau dicari-cari kesalahannya, siapa yang tak punya salah? Mana ada di antara kita yang nggak punya salah? Cobalah sekarang tunjuk tangan yang nggak pernah salah. Saya nggak. Yang tunjuk tangan mana yang nggak pernah salah? Mana ada di antara kita nggak pernah salah? Semuanya salah. Ya, apalagi kalau dicari-cari kesalahan kita, siapapun dia, ikhwatiddin, ya antum, ya ustadz, ya kiai, ya syekh, kalau dicari-cari kesalahannya pasti salah. Karena memang kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu salah, pernah bersalah. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat. Demikian. Apalagi kalau kita dicari-cari salah kita, wah sudah berapa catatan yang kita catat kalau kita cari-cari kesalahan kita. Apalagi orang yang mencari-cari kesalahan orang, ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Terkadang satu hal yang sangat disayangkan, di mana sebagian para juru dakwah ini mencari-cari kesalahan. Ya. Kan betul, Sururi. Begitu. Kan betul. Ini kesana linknya, ini link, semua link. Itu dia. Jadi dicari. Memang dicari-cari yang salah-salah, yang betulnya nggak disebutkan. Karena memang targetnya supaya dia salah, itu dia targetnya. Ini tidak dibenarkan dalam dakwah, ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum. Ketika kita melihat kaum muslimin bersalah, kita malah seharusnya memberikan uzur kepada dia. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia sedang banyak masalah, oh mungkin dia sedang kalap, oh mungkin dia sedang lupa, oh mungkin dia silap. Kita cari uzur untuk dia. Kalau kita kan terbalik, kalau untuk saya, untuk kita cari uzur. Oh mungkin saya silap, oh mungkin saya lupa. Ohnya untuk saya, tidak mau untuk orang lain. Itu salah. Tapi kalau orang lain salah, nggak bisa, kamu harus salah. Tak ada uzur. Kalau bapak yang salah, oh saya kan manusia. Manusia itu bisa silap, apalagi ustadz. Terus maafkan. Ikhwatiddin, azinallahu wa iyyakum, masalah-masalah seperti ini banyak terjadi. Ya, makanya hendaklah kesalahan yang ada itu bukan dicari-cari. Ya, bukan dicari-cari. Kalaupun dicurigai, ya sudah. Sampai nanti memang jelas dia itu melakukan sebuah kesalahan. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau anna imra'an ittala 'alaika bighairi idzni," apabila ada seorang yang mengintipmu tanpa izin, kemudian fahadzaftahu bihasatin faqafa'at ainahu lam yakun 'alaika junah. Kemudian engkau tusuk matanya sampai matanya buta, maka tidak mengapa, tidak ada hukuman bagi kamu. Kenapa? Karena dia ngintip. Siapa nyuruh ngintip? Misalnya ada tamu, ya, Assalamualaikum, nggak ada jawaban. Nomor 2, Assalamualaikum, mulai ke dekat jendela, buka korden, Assalamualaikum. Nah, itu pas dia Assalamualaikum, trap begitu. Itu tidak ada hukum dalam Islam. Tapi dalam masa sekarang ini tentunya ya untuk kalangan yang sudah tahu. Ya, kalau orang awam begitu kan, dia pun balik dia begini.
Dalam Islam ikhwafidin azillahu iyyakum, ya, dalam Islam kalau seandainya ditusuk matanya maka tidak ada hukum bagi dia. Tidak ada balasan, artinya tidak ada qisas. Kemudian ikhwafidin rahimanallahu wa iyyakum. Yang selanjutnya yaitu ayyakuna al-inkar fil umuri allati la khilafa fiha. Hendaklah kemungkaran-kemungkaran itu yaitu permasalahan tidak ada khilafiyah. Misalnya antum melihat seorang salat ba'da ruku', setelah ruku' i'tidal dia meletakkan tangan di atas dada. Sementara dia membaca buku Sifat Shalah Syekh Albani bahwasanya ini adalah bid'atun dolalatun. Kan tegas Syekh Albani. Kemudian dia lihat, ini saya harus mengingkari kemungkaran. Akhi, ini kata Syekh Albani bid'atun dolalatun. Nah, ya. Sementara dia nggak tahu itu masalah khilafiyah. Tidak dibenarkan kita mengingkari kemungkaran sementara kemungkaran yang dimaksud itu masih khilafiyah di kalangan para ulama. Berarti kan kita harus tahu juga ilmunya tentang masalah ini. Ya. Jadi antum pun ketika mengatakan ini sebuah bid'ah, hati-hati dulu. Ada nggak pendapat ulama-ulama yang lain yang berdasarkan dalil Quran dan Sunnah? Kalau ada, tidak usah. Ya, kalau ada, tidak usah. Ketika selesai sholat berjamaah, banyak yang berzikir dengan suara yang kuat, ya kan? Suara yang kuat. Subhanallah, 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 seterusnya dengan suara kuat. Kemudian si dai ini, ya dari level manapun dia mengingkari tidak boleh berzikir dengan suara kuat terdengar oleh orang lain. Pertama dia tidak tahu bahwasanya itu ada sunnahnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya malah sunnahnya setelah sholat itu zikirnya dikuatkan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas, kunna la na'rif inqida'a salati Rasulullah sallam ila bitakbir. Kami tidak tahu selesainya salat Rasulullah sallam kecuali dengan suara takbir. Yang tidak dibolehkan itu adalah apanya? Bukan suara keluarnya, tapi komandonya, dikomandoi itunya yang nggak dibolehkan. Jadi jangan silap ya. Ya, yang dikatakan bid'ah adalah ketika dikomandoi oleh sang imam, itu di situ letaknya, bukan suara kuatnya. Jadi kalau dia pakai suara kuat silakan, tapi masing-masing, tidak ada masalah. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu salah satu contoh.